Nih, edisi keberapa sih? Ini orang udah ganti lagi nih. Edisi keberapa sih nih? Gue lupa. Iya 21. Dari dulu 21 nol kayaknya. Iya. Dan nih kita kembali lagi ke sekali lagi podcast tanpa nama ini ya. Yes, belum ada nama lah. Iya, Ntar podcast. sembari waktu berjalan lah. Ya deh kita pembukaan dulu aja deh. Ini selamat datang di podcast tanpa nama ini. Ya kalau misalnya masih ada ide punya nama bisa di komen aja nanti namanya apaan. Nih kita kedatangan pembicara baru. Iya asik, ngeri banget deh. Suaranya dong, keluarin suaranya. Gak muntah juga, suaranya gak muntah juga. Sorry ya nih udah gagak Taylor nih udah jam 12:30, literally 1:30 pagi di sini. 1:30 pagi. Tapi ini gue nyebut nama gak nih? Selalu Chan aja. Ya udah Chan, ya kan. Chan, nih kalau misalnya gue mau nanya dikit nih Chan. Kalau misalnya ngomongin kerjaan gitu ya, lu tuh gara-gara pandemi ini ngaruh nggak sih ke kehidupan lu gitu? Ini kan kita lagi ngetek nih, lagi di pas lagi bisa dibilang nih lagi era-eranya pandemi nih. Kita lagi di kiri kanan kita pandemi semua nih. Nah lu secara pribadi nih tanpa lu bisa kasih tahu nih kerjaan lu apa nih ya? Iya. Lu ngaruh nggak nih? Maksudnya ada pengaruh gede nggak sih kayak di hidup lo gitu, wah anjir pandemi nih gitu. Menurut gua semua profesi yang di dunia ini, semua pekerjaan di dunia ini pasti terdampak ya. Dampaknya itu bisa jadi tamparan atau malah booster. Ini sebelum gua ngomongin pekerjaan gua ya, gua ngomongin bisnis kakak gua deh. Kakak gua nih punya bisnis GoFood. Ya gitulah ya, jual makanan dan itu dia naik terus. Gara-gara pandemi gila-gilaan sampai dia tuh harus saking nggak kuatnya gitu dia banyak banget yang di cancel lah, orderan masuk itu di cancel karena nggak ada tenaganya lagi. Nggak ada tenaganya. Satu sisi dia kan juga nggak mau hire tenaga lebih lah karena kondisi lagi kayak gini ya. Nah terus sekarang ke profesi gua deh. Ya gua masih alhamdulillah masih alhamdulillah masih nggak tahu deh podcast ini rilis kayak podcast ini rilis udah di mana gue nggak ada yang tahu juga tahu podcast ini rilis lo udah ya nggak tahu juga ya. Iya kan ya alhamdulillah masih sebagai pilot maskapai gue saat ini, salah satu pilot maskapai swasta lah. Ya Terus. Kalau nggak biru, hijau, merah lah. Gitu ya. Tinggal yang itu aja lah. Iya, emang logonya emang warnanya itu aja sih. Ya kan nggak ada yang aneh-aneh. Ya kocok juga. Arisan aja lah yang mana menurut lo paling enak. Iya menurut lo aja deh, tebak-tebak aja deh. Ya kan? Tapi kalau misalnya gue mau ngomong-ngomong dulu ya kan. Nih lo kan pilot ya. Pilot. Kalau misalnya ngelihat dari keadaan sekarang lu tuh salah satu orang yang nggak mungkin tuh kena jatah kerja WFH tuh, ya kan? Iya banget lah, ya kan? Yang mau nerbangin siapa pakai drone, nggak mungkin kan? Nah tapi kalau misalnya ngelihat dari keadaan sekarang nih, gue tanggapan lu gimana sih? Maksudnya gue nggak tahu ya, mungkin ada rasa was-was apa gimana? Gue pengen tahu aja gitu, lu gimana gitu? Iya, sebenarnya gue inget banget sih. Hal ini tuh gue pernah omongin ke lu juga lah, nggak nyampe setahun lalu lah di daerah PIK. Di mana? Disebutin lagi ya? Apa? Gimana Wingstop ya? Gue lupa. Pokoknya tapi gue lupa Wingstop apa Hot Wings? Hot Wings. Holy Wings. Ya Holy Wings. Tuh entah minumnya lagi sadar apa enggak juga, gue lupa juga. Semi lah. Kayaknya lebih ke gue yang nggak sadar tuh. Yeah. Tapi itu way before ada ini ya pandemi, way before ada hal inilah. Jauh sebelum ini terjadi. Jauh sebelum, which is nobody expected ya, nggak ada yang ini. Lalu. Jadi gue pernah bilang ke lo bahwa profesi gua, ya maksudnya pilot maskapai ya, itu adalah profesi yang paling safe di dunia, tapi paling aman, tapi paling tidak secure di dunia. Sorry. Nih,
Nih bahasa Inggris gue lemah apa emang pemahaman gue rendah nih, ya kan? Paling safe tapi paling Tidak secure. lu jelasin dikit deh, Oke, sekarang kendaraan yang paling aman di dunia, moda transportasi yang paling aman di dunia. Kalau semua orang ya mau explore dikit ya, sebenarnya itu adalah pesawat. Karena pesawat itu moda transportasi yang lu dari masuk bandaranya aja lu udah tahu sendiri proses. Oh iya, Lu sulit bisa banget masuk tuh. kayak gimana? Iya Kan lu sebagai ini kita bicara lu sebagai sudut pandang seorang penumpang aja deh. Iya. Ya. Gua masuk nih. Lu udah di X-ray berapa iya, kali? di X-ray Ya kan? terus Ya lu di body kadang dengan tampang gue yang kayak gini gue diinterogasi dulu, iya, kadang-kadang. lu udah di body searching, di X-ray. Iya, Kurang apa lagi dah komplit coba dah. tuh. Untung nggak bagasi Gua gue ya, dibongkar kali itu. Kurang apa lagi tuh lu digerayangin tuh di situ kan. Terus identitas lu dicek, KTP lu dicek sesuai apa kagak, nomor semuanya lah ya. Nah, itu dari sudut pandang penumpang. Sekarang di sudut pandang Pekerja yang ada di dalamnya. ya pilot ya, gue bicara sudut pandang pilot itu pertama sebelum dia masuk ke dalam pesawat, sebelum dia bisa duduk di kokpit aja, dia tuh harus namanya nyelesain training dia yang bener-bener durasinya tuh panjang banget. Oke, ya itu dalam beberapa kalau Ya misalnya gue nggak perlu sebut lah kurikulumnya apa iya, aja. iya. Kan. Tapi kalau misalnya ngomongin training kayaknya banyak bidang kerjaan juga yang emang pakai training juga. Jadi gue gua menganggapnya betul. ya nggak pilot doang lah dari gitu. Lanjut terus. Oke, terus dari sekarang gini deh. Pekerjaan mana sih? Mungkin ada ya, cuma berapa pekerjaan sih yang bisa lu temuin bahwa jam tidur lu aja itu tertulis dalam undang-undang. Jam tidur lo gimana? Jadi ada undang-undang penerbangan yang men-state minimum rest hour lu itu berapa jam. Berapa tuh sebelum kalau boleh tahu tuh? Lu maksudnya sebelum Ini hal yang jarang orang tahu sih nih. Berapa kalau boleh tahu? Ya itu ada banyak sih rinciannya, maksudnya terbang lu dilihat berapa jam dulu. Oke. Terus pilotnya ada berapa? Itu dilihat, itu jadi standar lu boleh istirahat berapa lama. Kalau misalnya semakin banyak pilotnya, misalnya satu penerbangan pilotnya 4, itu rest hour lu mungkin akan lebih sedikit. Karena lu bagi-bagi tugas kan ibaratnya. Contoh kasus deh, misalnya ada suatu maskapai punya pilot 5 nih. Punya pilot 5, masing-masing jam terbang misalnya 5 jam. Berarti lu punya istirahat berapa jam per orangnya? Enggak ada 5 bos. Kayak misalnya dua aja standar aja. Standarnya 2 deh dari Jakarta mana gitu kan. Oke. Ya, kalau lu berdua, lu di limit maksimum satu hari jam terbang itu adalah 9 jam. Di limit 9 jam? Iya. Oke. Di limit 9 jam. Berarti sisanya istirahat kan? Dan waktu istirahat lu itu harus 12 jam. Gak boleh diganggu. 12 jam, gak boleh diganggu. Dan itu istirahat lu itu udah dihitung dari jam lu selesai duty, which is nyampe rumah. Bukan jadi selesai dihitung dari lu landing ya. Misalnya lu landing jam 9 malam. Iya, lu perjalanan nyampe rumah 1 jam lah misalnya. Dihitung istirahat lu jadi jam 10 itu. Oh gitu. Jadi lu gak boleh dikasih jadwal lagi sampai tadi gue bilang 12 jam itu ya. Kayak gitu. Nah maksud gue profesi mana lagi di dunia ini yang men-state resmi di dokumen kenegaraan, itu undang-undang kan. Yang sampai jam rest hour ada undang-undang tertulisnya ya. Gitu ya. Gua rasa mungkin cuma pilot doang. Iya, di kerjaan gue sih nggak ada. Kadang lembur mulu, pecut terus. Nah itu maksudnya ya tadi gue bilang kurang safe apa. Ibaratnya dari pekerjanya aja udah di guard sedemikian rupa untuk mendesain gimana kondisi kokpit penerbangan itu harus selalu fit. Oke, makanya itu tadi lu bilang safe. Betul. Nah, tapi yang di part kedua dari statement lu itu adalah apa tadi kan tadi lu ngomong yang kerjaan paling safe. Pekerjaan yang paling tidak secure di dunia, itu statement kedua. Nggak secure-nya tuh di sebelah mana tuh? Kayak yang jadi gini. Sorry, sekarang gua tanya, seorang akuntan, anggaplah dia lagi ngerjain apa sesuatu ya amit-amit lah, tiba-tiba jarinya hilang satu, putus, jari kelingking putus, jebret. Menurut lo setelah dia sembuh lah, setelah dia dirawat di rumah sakit segala macam,
sembuh, dia bisa dinyatakan layak kerja lagi. Menurut lu si perusahaan ini masih bakal nge-hire dia nggak dengan jarinya ya kalau hilang misalnya satu? emang kemampuannya, ya maksudnya kemampuannya nggak menurun, Betul. detailnya misalnya kayak detail kerjanya dia nggak berkurang sih, nggak, gue melihat nggak ada alasan untuk Ya kan? nggak direkrut sih. Tapi itu sangat berbeda dengan pilot, men. Oh gitu. Jari lu hilang satu, mata lu buta sebelah, kuping lu budek sebelah. Maaf aja ya, sorry ya. Jadi ya hal tadi gue sebutin salah tiganya itu, lu nggak bakal bisa melanjutkan karir lu sebagai pilot. Wajir, serius lu? Nggak secure itu. Ya kalau misalnya gue usus buntu gimana nih? Oh ya usus buntu bisa lah. Oh kan dipotong juga tuh. Ya kan itu kan organ yang sebenarnya nggak dibutuhin. Tidak mempengaruhi performa lu selagi lu kerja kan. Tapi jari lu, gua misalnya ya tadi gue bilang jari lu itu ada 10. semuanya dibutuhin. Kuping lu dua-duanya juga dibutuhin. Kuping lu dua-duanya harus, satu untuk ngedengar perintah menara kontrol, satu untuk ngedengar partner di sebelah lu. Ya intinya mata lu juga, apalagi mata lu kan untuk ngelihat landasan, untuk ngelihat kokpit betapa banyak warna-warna yang ada di kokpit. Iya. Dan lu harus tahu perbedaan warna itu apa. Filosofinya beda-beda tiap warna. Tapi ketika lu kehilangan salah satu daya indera lu yang tadi gue bilang, lu nggak bisa men lanjutin jadi pilot lagi. Meskipun selesai aja tuh. Yes. Jadi selesai di end tamat nggak ada. Iya, gue nggak tahu ya, maksudnya karena gue juga nggak berada di ranah itu juga gitu. Tapi bener-bener, oh selesai, tamat gitu, kelar udah. Wah anjir, baru tahu sih gue. Karena kan ya namanya pilot juga kan harus tes kesehatan secara berkala ya, setiap 6 bulan sekali. Medical check up gitu. Medical check up. Gitu. Jadi ya lu harus ya dicek terus fitnya lu segimana gitu. Nah, yang menarik nih, ini bagi gue menarik. Lu udah tahu tingkat resiko lo kayak tadi gitu kan. Terus lu udah tahu positifnya tadi juga lu udah jelasin juga. Enaknya kayak gimana, nggak enaknya kayak gimana. Kenapa lu masih pengen ada di situ? Sorry, sebelum ngomongin kenapa. Apa sih yang bikin lu tadinya pengen wah gue pengen jadi pilot nih. Kan mesti ya kalau misalnya ngomongin, gue nggak tahu ya, kalau ngomongin pilot tuh kayak beberapa orang tuh dari kecil tuh pasti kayak kalau misalnya pas lagi kecil gitu, mau jadi apa, jadi pilot, mau jadi apa, mau terbang apa segala macam. Itu tuh dari kecil tuh udah ada tuh. Apa lo juga modelnya kayak gitu atau gimana nih? Enggak sih, gue nggak ada satupun niat untuk jadi pilot sebenarnya ya. Maksud gue di awal kali pertama gue pengen nyemplung dalam hati gue mantepin gue pengen jadi pilot, itu nggak ada namanya cita-cita dari kecil. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gue ngeliat pesawat dari kecil juga biasa-biasa aja, bodo amat gue. Ngeliat pesawat. Nggak motivasi buat gue harus jadi maksudnya pilot. Kan kalau lo lihat iklan-iklan yang super cheesy gitu kan, kayak orang-orang yang cita-cita jadi pilot kan ngeliat ke langit tuh ada pesawat terus kayak sok-sokan ditiruin. Ya mungkin ada yang di luar sana termotivasi oleh itu, punya cita-cita sendiri gitu. Tapi dari lu enggak sama sekali nih. Ya gue realistis aja, menurut gue it's bullshit man. Gue di lapangan itu gue bisa menemukan mungkin cuma 5% men orang yang bener-bener berangkat dari passion. Berangkat dari passion ya. Berarti sebenarnya pilot bukan passion lu dong? Gue mencintai dunia pilot. Oke. Tapi ibarat kata tuh kalau lu sayang sama cewek lu men, ya kan? Lu sayang sama cewek lu, tapi sometimes things don't work out between you two. Ya lu biasa aja kan mutusin dia. You go with your life, she goes on with her life. Jadi gue nggak mau menikah dengan profesi gue men, gue pacarin aja. Tapi lu menikmati hidup. Gue cinta, ya lu ngomong ke cewek lu gimana sih, gombal-gombalan lu, sayang, cinta ya sama. Gue juga bisa ngomong itu ke profesi gue. Gue cinta sama profesi gue sayang sama profesi gue. Tapi ini gue mindset yang gue tanamin namanya profesi gue tuh pacar men buat gue, bukan gue nikahin buat gue komit di situ. Nggak ada yang tahu men lu ke depannya kayak gimana. Berarti just like marriage man. Oke, berarti yang tetap membuat lo stay di dunia penerbangan nih, di dunia aviasi ini apa? The green, the Benjamin, the cash man.
Cuan. Oh, Nah, iya. itu tuh yang bikin lo stay. Ya tadi gue bilang Nah, apaan? nggak cuma duit, Iya. tapi itu mungkin faktor Nomor satunya. Sekarang gini nih bro, faktor utama yang bikin lu stay sama cewek lu apa sih? Gue gak punya cewek sih, jadi Ya makanya enggak gue ya, tadi diem ya aja. enggak deh gini, maksud gue nomor Jadi satu. curhat nih. Ini nomor satu sebenarnya jawaban paling absolut nih ya bro ya. Jawaban Oke. paling absolut kenapa lu stay sama cewek lu? Karena dia cewek. Oke. Kalau dia cowok lu masih cinta gak sama dia? Waduh jangan dong. Serius? Jangan dong. Itu faktor absolut kan? Iya. Itu faktor yang udah pasti absolut. Kenapa lu masih cinta sama cewek lu? Karena dia cewek. Ya sama seperti pilot aja. Kenapa lu masih cinta penerbangan? Ya karena gue masih terbang. Oke. Gue sampai itu gue paham, ya kan. Berarti kalau Dan dengan lu terbang, it brings cash to you, ya kan? Oke, kalau misalnya gue bikin perbandingan, mana yang lebih ada di peringkat pertama dalam hidup lo? Cuannya atau rasa cintanya sama penerbangan? Gue nggak mau munafik ya. Mungkin di tahun pertama, tahun kedua, ketika lu namanya itu kan ibaratnya lu lagi dalam fase ibaratnya apa ya? Kalau kayak gitu ya, euforia ya. Iya, Yes, lagi ya. senang-senangnya sama kerjaan lo nih. Ya, Iya lu kan? gimana sih ngerasa anjir gue bawa mesin yang harganya triliunan nih men. Maaf aja ya, sekelas Raffi Ahmad aja mungkin mobilnya bawa Ferrari Rolls Royce harga berapa? Iya. Lu bawa pesawat yang Kendaraan nggak gua semua orang punya tuh. harganya ya. T men. Iya kan? Iya, kalau dipikir-pikir tuh mau beli pesawat gimana Nah, caranya? iya siapa lagi orang yang bisa ya selain bilioner ya. Iya. Yang bisa nerbangin pesawat, yang bisa bawa pesawat selain pilot. Iya. Jadi nomor satu tuh pride-nya, egonya. Tahun pertama, tahun kedua tuh pasti dimulai dengan pride. Tapi ini semua hampir terjadi di lingkungan kerja gua ya, bahwa tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima karena saking seringnya lu nerbangin pesawat Udah itu jadi biasa. Itu udah menjadi the thrill has gone gitu ya. Udah adrenalinnya tuh udah nggak kayak dulu nih berarti. Cenderung lu udah menjadi sebuah kebiasaan lu gitu. Oke. Bukan sesuatu yang lu tunggu-tunggu lagi, tapi sesuatu yang mau nggak mau lu harus lakukan. Beda ya. Rutinitas aja ya jadinya. Rutinitas aja jadinya. Kalau misalnya nih, Sorry aja ya. Misalnya orang biasa mungkin dalam 1 tahun berapa kali ke Surabaya, gue bisa dalam hitungan 1000 hari kali mungkin setahun gue ke Surabaya. 1000 kali. Lu bayangin Anjir, setahun berarti 1000 kali men. sehari setahun aja tuh ada 365. Lu bisa 1000 tuh Ya, enggak berarti gini lu deh. sehari bolak-balik 3 kali Gua tuh. satu hari itu mungkin bisa 3 kali, 3 kali lah taruh ke Surabaya. Anjir. Dalam seminggu mungkin gua ada Masuk akal, masuk 3 akal. kali jadwal lah, udah 12 kali kan berarti gua ke situ. Sekali. Seminggu. Sebulan udah 40 berapa? 48. Iya, matematika gua Ya, lemah, gope iya. lah, sorry bukan 1000. Iya, 500 sekitar kali segitulah lah. ya. Setahun. Ya gitulah. Lu bayangin 500 tahun kali 500 500 kali sekali dalam bolak-balik. setahun lu perawanin tuh. Iya, gue paham sih. Surabaya. Iya, kenapa lo akhirnya mikirnya sampai wah nih jadi rutinitas nih. Iya Kalau kan? menurut gua nggak ada orang yang selalu setiap kali terbang take off landing tuh ngerasa excited anjing. Gue terbang bawa Boeing, anjing gue terbang bawa ini nggak ada men. Tapi kalau misalnya gue ngomongin gini, adrenalinnya gimana? Kan soalnya setiap hari tuh pasti cuaca berubah, apalagi misalnya kayak pesawat juga gitu bro, ya kan? Adrenalin itu dicari gini men, gue percaya dalam pilot itu emang bener dia mencari adrenalin. Tapi adrenalin yang terkontrol. Kontrol Maksudnya gimana nih? adrenalin. Coba Jadi jelasin maksudnya gini, ketika semua all things go normal, itulah adrenalin yang lu cari. Tapi ketika all goes beyond normal, ketika lu menemukan sesuatu yang mesin kebakar yang gak normal, emangnya itu iya. adrenalin yang lu cari? Kagak kan? Adrenalin yang lu cari sebagai pilot adalah ya lu take off, lu landing, lu terbang. Ya, Aman-aman aja di atas. aman-aman nggak aja, ada itulah kendala. adrenalin normal yang lu cari. Tapi ketika sesuatu goes beyond your control, Iya, ya kayak misalnya mesin mati, kebakar, Sambar petir ya, gitu misalnya. gitulah. Itu udah bukan menjadi adrenalin lu yang lu nikmatin men. Itu jadi sesuatu yang lu pengen avoid, sesuatu yang pengen lu hindarin. Jadi kalau agak bullshit sih kalau gue bilang kalau misalnya profesi pilot profesi yang cari adrenalin, yang lebih tepatnya mungkin cari adrenalin yang terkontrol ya.
Nggak semua adrenalin bakal lu telan, bakal lu nikmatin kan. Ada nggak pilot kira-kira yang mesinnya mati seneng girang, wah anjir seru nih. Seru nih, udah lama nih mesin gua nggak mati nih. Atau udah lama nih gua nggak kebakar itu mesinnya sih, nih. Tuh Selera baru tuh pemberani dia nih, tuh. gila kan. Ini baru pilot, gak Ini ada. dia apa siapa sih kayak di film A-Team tuh? Murdoch. Tuh apa? mungkin dia Mr. tuh. T apa? Mungkin tuh dia tuh kali tuh. Murdoch. Jadi bullshit lah kalau menurut gua yang namanya. Kosong tuh ya berarti tuh. Ya mungkin kayak gua bilang setahun 2 tahun mungkin thrillnya masih kerasa di lu, tapi ketika itu jadi rutinitas udah biasa aja men kalau gue lihat. Nah, ini kalau misalnya berarti kan tadi kalau misalnya yang gue tangkap lu melakukan apa yang lo kerjain selama ini yang jadi profesi lo sampai hari ini nih. Itu lo jalanin karena ada faktor-faktor tertentu, nggak cuma dari cinta doang kan. Iya. Kalau misalnya gue tanya nih, profesi yang pengen lo dapetin atau lo mau kerjain, bukan dapetin sih ya kalau profesi, lo kerjain deh. Yang emang wah kayaknya nih gue pengen nih di sini nih. Apa nih? Ada nggak kalau misalnya ada apa? Ya gue bilang gue nggak pernah menikah dengan satu pekerjaan ya. Jadi semua pekerjaan apapun itu yang membawa kesenangan buat hati gue, yang bikin gue termotivasi untuk menjadi lebih dari diri gue yang sekarang, itu gue makan men. Gue tidurin tuh, ibarat kata tuh cewek gue tidurin tuh. Gue gak pernah komit dengan satu pekerjaan jadinya. Kalau lu tanya cita-cita gue yang sebenarnya apa, nggak ada yang tahu men. Gue sendiri nggak bisa jawab. Intinya gue itu apa yang gue rasa bisa ngasilin buat gue, ya gue nikahin aja. Ya gua, secara finansial maupun secara gue jalanin aja gitu ya? Selagi gue kagak ngerugin orang lain, gue kagak bikin orang lain tersakitin, buat cuan ke gue jalanin aja terus tuh ya. Makanya inilah tadi hubungannya lah pentingnya mempunyai skill tambahan selain lu bisa nerbangin pesawat. Kayak tadi balik lagi ke statement yang pertama gue itu. Ini dari sudut pandang lo nih ya. Dari sudut pandang lo tuh berarti ada kemampuan yang harus lo punya doang, nggak cukup berhenti di masalah nerbangin pesawat doang. Jadi makanya tadi gue bilang pilot adalah profesi yang paling safe di dunia, tapi profesi yang paling tidak secure di dunia. Karena gini, gue bilang ya lu udah ngerti tadi konsep safe apa, konsep secure apa ya. Oke, sekarang konsep secure-nya itu adalah yang gue maksud, misalnya kayak tadi jari lu hilang satu ya, maaf ya lu nggak bisa jadi pilot. Terus sekarang gini, harga pesawat itu part-partnya ya, dari yang namanya mesin segede gaban itu sampai dengan sekrup pesawat yang paling kecil kayak pentil itu. Itu bayar pakai dolar men. Oke, terus sementara pendapatan ini gue bicara Indonesia ya, pendapatan lu jual tiket, sebuah maskapai jual tiket itu kan rupiah. Jadi bahkan kata pendapatan lu rupiah tapi expense lu itu dolar. Dan sementara dolar itu dinamisnya kan gila banget ya. Bisa lebih naik banget sekarang lagi turun banget nih gara-gara ada kerusuhan juga kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi harga minyak dunia tergantung. Kalau lagi mahal merugi loh. Airline kalau lagi murah ya oke lah mungkin untung. Tapi my point is, maksud gue adalah begitu banyak faktor eksternal yang mempengaruhi kelangsungan hidup sebuah maskapai. Yang ketiga tadi apa yang gue omongin adalah pandemik ini, ya adanya travel restriction, lockdown di beberapa kota atau negara yang pesawat tidak boleh landing di situ, ya kan? Gitu. Ya which is nggak no party, no bill, ya no fly, no party, no green man. Dan itu berpengaruh ke lu. Dan sekarang gini, anggaplah wadah pilot itu segede apa sih di Indonesia? Berapa airline sih yang bisa lu sebutin sekarang? Nggak banyak. Kehitung lah ya. Kehitung. Dan seandainya anggaplah taruh semua airline itu bangkrut di saat yang bersamaan juga nih. Pada bisa kemana pilot-pilot itu? Kalau misalnya mereka cuma mengantongi skill menerbangkan pesawat. Oh jadi siapa yang mau hire lu mereka? Harus punya skill lain nih di luar masalah penerbangan ya. Oke, ini kalau ngomongin skill nih. Tadi kan lu bilang lu harus punya skill lain di luar penerbangan. Kalau misalnya gue tanya nih langsung ke lo nih, lu kira-kira selain di penerbangan lu punya skill apa lagi emang sih? Kalau lo mau bisa pamer nih ya sama gue,
tadi kan lu tadi udah ngomong nih, lu nggak boleh punya skill doang, skill satu doang tuh nggak boleh gitu. Nah berarti ada hal lain yang udah lu pelajari juga nih. Kalau gue boleh tahu nih misalnya ada 2 atau 3 deh. Gue lebih mengembangkan diri ke content creation sih sebenarnya. Jadi gue bisa operate ya kayak Premiere Pro, After Effects, Photoshop. Lu berencana pengen masuk ke dunia industri kreatif lah ya? Ya. Anjay, lu menggusur gue lu. Intinya berarti. apapun itu intinya teknologi deh. Kalau menurut gue. Dan kenapa lo ngambil itu? Ya karena teknologi nggak akan ada matinya ya men kalau menurut gue. Ya itu seumur hidup long last aja ya berarti. Malah upgrade terus. Profesi pilot mungkin bakal punah suatu saat, tapi teknologi nggak akan punah sampai akhir zaman. Ya kecuali kalau misalnya ada negara yang ngeledakin bom EMP. Nah ya tiba-tiba kembali ke masa batu gitu kan. Pos apokaliptik lah kita Mad Max tuh. Mad Max gitu kan. Iya langsung tuh. Belajar ngasah parang langsung gue tuh. Gitulah bro, kira-kira kenapa. Ada lagi nggak misalnya selain masalah lo udah belajar mengenai hal masuk ke dalam dunia kreatif tuh lo ada lagi nggak selain itu? Nggak ada sih, cuma maksud gue banyak, ada juga beberapa dari temen gue yang kayak misalnya punya skill berkebun gitu loh bro. Jadi dia buka kebun di Lembang, dia tanam sayur-sayuran buah-buahan situ terus dia jual lagi. Ibarat kata pokoknya menurut gue ini namanya pilot itu harus punya second plan ya maksudnya. Ya itu kayaknya semua itu gimana ya kepake juga gitu di semua profesi. Kalau menurut gua nggak cuma pilot doang. Karena itu tadi yang statement pekerjaan yang nggak secure banget. Tadi ya. Lo harus punya backup plan sih kalau menurut gua. Nah, berarti kalau misalnya ngomongin masalah tadi kan berarti kan ilmu nih ya. Kalau boleh tahu tuh lu belajar mengoperasikan software itu tuh dari mana sih? Apa lo ngambil course juga? Misalnya kayak yang course literally lu dapet ijazah, lu punya apa gitu, atau mungkin yang ya cara belajar orang beda-beda ya. Ada mungkin lu nontonnya YouTube pelan-pelan terus lu kulik-kulik atau gimana gitu. Banyak ya YouTube sih, primary-nya tuh YouTube lah pasti. Cuma ada beberapa juga tuh yang gua beli course lah ya, gua beli course online, gua bayar pakai kartu kredit gitu kan. Gua beli apalah course macem-macem lah. Tapi intinya lu dari online ya? Online semua tuh. Online karena lingkungan gue juga dikit bro yang bisa operate hal kayak gitu. Gue gak bisa belajar dari lebih temen-temen ke gak mau atau gak kepikiran atau bagaimana nih? Siapa teman-teman gue maksudnya? Iya. Nah itu gue pernah juga ya tadi gue pernah diskusi sama mereka juga ya. Mereka mikirnya profesi ini adalah profesi yang bener-bener safe and secure. Masih jadi mereka dalam dunianya lah ya. Mereka merasa nggak butuh. Mereka ya nggak salah benar. Cuma ya kalau menurut gue sekarang kita udah ada tamparan keras gini ya, pandemik gini, menurut gue harusnya membuka mata banyak orang sih. Kalau menurut gue bakal banyak orang berpikir lebih lanjut 1000 kali buat jadi pilot kalau menurut gue sih. Jadi nih karena kita udah malam juga nih, tetangga udah mulai lihat-lihatan. Ada baiknya kita selesaikan aja nih ya. Udah. Iya deh, sampai jumpa di obrol-obrol busuk selanjutnya. Wabillahi taufik. Dadah orang-orang. Kayak bubaran sekolah. Yaudah yuk, dadah.